Dalam video ini, gue lagi pengen bagiin 7 hal yang diam-diam itu merusak hidup kalian. Dan banyak orang itu sayangnya itu nggak sadarin tentang hal ini. Kalau lu bisa eliminate atau eliminasi semua yang gue akan sharing 7 poin di dalam video ini, menurut gue hidup lu itu akan berubah. Karena gue percaya hidup gue itu berubah sejak gue berhenti melakukan 7 hal ini. Yang pertama, yaitu hilangin energy vampires namanya. Yaitu orang-orang yang datang ke lu pada saat mereka lagi butuh doang. Ada tipe ya, dimana orang itu cuma datang pada saat mereka lagi butuh, atau orang itu cuma datang ketika lu itu lagi di atas. Pada saat mereka lagi down hidupnya, mereka itu bakal cari lu. Tapi pada saat mereka lagi di atas hidupnya, mereka nggak mau cari lu. Ini namanya itu bukan teman, ini namanya itu gue sebut liabilities ya, atau beban. Ini salah satu hal yang kalian harus cut di dalam hidup kalian. Lu harus mulai audit ya, siapa teman-teman yang bisa bikin lu semangat ya, yang bisa bikin lu optimis, dan siapa teman-teman yang kalau lu ngobrol sama mereka tentang mimpi lu atau tentang kehidupan lu, justru malah bikin lu makin capek setelah itu, atau pada saat lu ngobrol itu capek. You are the average of the 5% you spend the most time with. Ya, jadi kalau kalian spend waktu kalian sama 5 orang pemabok, ya lu bakal jadi orang pemabok ke-6. Kalau lu spend waktu 5 orang sama yang produktif, lu bakal ikutan ketarik jadi produktif juga. Jadi pertemanan atau circle lu, itu harus lu evaluasikan ulang. Karena lingkungan itu sifatnya itu nggak netral. Lingkungan itu sifatnya membentuk lu. Ketika orang-orang itu merasa, oh gue itu orangnya punya pendirian, nggak apa-apa ada orang-orang yang jelek di sekitar gue. Tapi seiring waktu berjalan, quality of life lu itu bakal mengikuti 5 orang terdekat lu. Jadi perhatikan 5 orang terdekat lu itu kayak gimana, cut yang lu rasa mereka ini nggak kasih impact positif ke hidup lu, atau justru bikin hidup lu itu semakin capek. Ini ibaratnya kayak ada freezer ya, freezernya itu lingkungan. Ini kalian itu mau masukin barang sepanas apapun ke sana, atau lu punya pendirian sekeras apapun, tapi kalau lu masukin ke freezer long enough, lu masukin ke kulkas lu cukup lama, ujung-ujungnya barang panas ini bakal jadi barang yang dingin, atau dia nggak bakal jadi panas lagi. Ini sama juga kayak hidup kalian. Ketika kalian itu punya pendirian, tapi circle lu ini yang bisa narik lu ke bawah doang kerjanya, ya ujung-ujungnya lu nggak bakal grow. Yang kedua, ya berhenti ambil advice dari orang yang salah, atau tanya advice ke semua orang. Kebanyakan orang ya hidupnya itu stuck gara-gara mereka itu dengerin advice dari orang yang salah, dengerin pendapat atau nasihat dari orang yang salah. Kalau gue pengen minta advice tentang bisnis, ya gue tanya ke orang yang bisnis. Kalau gue pengen masuk ke Olympics, ya gue tanya ke orang yang langsung ke Olympics, udah pernah masuk ke Olympics. Kalau gue pengen viral, ya gue tanya ke orang yang udah pernah viral. Kalau misal gue pengen berotot, gue pengen nge-gym, ya gue pengen sehat, gue tanya ke orang yang sehat, bukan ke orang yang udah masuk rumah sakit dan sebagainya. Banyak orang minta advice ke orang yang tidak tepat. Lu minta advice bisnis ke orang yang gak punya bisnis. Terusnya lu bingung kenapa lu gak dapet jawaban yang benar. Lu seharusnya tanya ke orang yang sudah pernah melewati fase itu. Jangan tanya advice ke orang yang salah. Sumber advice yang kita terima itu menentukan kualitas hidup kita. Mungkin terkadang ya orang itu niatnya itu baik. Kayak misal orang tua kita itu niatnya itu pasti selalu baik untuk anaknya. Tapi terkadang niatnya baik itu bukan berarti yang terbaik. Mungkin temen tongkrongan kalian yang kasih kalian advice tentang suatu hal, ya tentang karir kalian atau tentang hidup kalian, itu maksudnya itu baik. Tapi ini belum tentu yang terbaik. Jadi kalian harus belajar buat tanya advice ke orang yang sudah pernah menjalani itu, atau kalian tanya advice ke orang yang kalian mau hidupnya itu kalian kayak gitu. Yang ketiga, berhenti menyalahkan eksternal ya, atau orang lain. Berhenti blaming. Setiap kali kita nyalain orang lain, kita tuh lagi kasih kendali hidup kita ke mereka. Blaming atau menyalahkan itu nyaman, makanya semua orang itu lakuin. Karena mereka itu nggak perlu berubah, mereka itu nggak perlu ngambil tanggung jawab apa-apa. Tapi blaming ini atau menyalahkan keadaan ini punya satu harga mahal, yaitu orang itu kehilangan power atas hidup mereka sendiri. Orang itu kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Kalau kita mulai ambil action semua yang terjadi dalam hidup kita, itu salah kita, maka kita mempunyai kendali atas hidup kita sendiri ke depannya. Misal ya kan bekerja di suatu perusahaan, terus ya kan dipecat tiba-tiba, lu keluar dari perusahaannya. Kalau lu nggak punya self accountability atau lu blaming keluar, lu bakal bilang, oh ini perusahaannya jelek, ini gara-gara apa karyawan ini, gara-gara marketnya lagi nggak bagus. Lu nggak menyalahkan diri lu, ini lu menyalahkan eksternal semua, lu dorong ya, lu nggak pengen berubah, lu menyalahkan keadaannya. Sedangkan yang lu bisa lakuin itu, oh ini kenapa gue dipecat? Mungkin karena gue kurang skill, ya mungkin karena gue ngomongnya kurang sopan ke sesama karyawan, gue kurang networking di kantor gue. Sejak lu bisa self accountability ya, sejak lu bisa ngambil blame dari luar ini, lu salahkan ke diri lu bisa mulai berubah. Mulai menyalahkan diri sendiri, itu pasti nggak nyaman, karena kalian harus berubah. Ini bertentangan sama nature of law kalian. Contoh analogi lainnya ya, misal kalian masak gitu, terusnya masakannya gosong, yang lu saranin itu kompornya atau kalian masaknya. Yang disalahin itu apinya terlalu panas atau kalian masaknya nggak bener. Kalau apinya terlalu panas kan, atau kompornya ini nggak bener atau apa, ini lu nggak bisa kendaliin. Tapi kalau lu salahin teknik masak lu, ini lu bisa
next improve. Oh berarti gue masaknya harus lebih bagus nih, gue harus mungkin kelamaan tadi makanya bisa gosong. Ini lu bisa kendalikan. Tapi kalau apinya terlalu panas atau kompornya nih, pancinya apanya lu salahin, ini hidup lu itu nggak bakal berubah. Lu nggak bakal bisa take action apa-apa. Ini lu menyalahkan sesuatu yang di luar kendali lu. Jadi belajar buat ambil kendali atas hidup yang lu punya. Ini kayak mobil, lu biarin buat self drive aja, lu nggak pengen muter gitu. Padahal depan lu itu udah ada mobil, lu harus take control dari hidup lu sendiri. 4, yaitu kalian harus belajar buat fokus. Fokus itu berarti apa? Berarti say no ke semuanya. Ya, distraksi itu ada di mana-mana. Jangan say yes ke semua hal. Banyak orang yang gagal itu bukan gara-gara nggak ada peluang di hidupnya. Peluang itu datang setiap hari, setiap minggu itu selalu ada peluang. Kita tuh selalu di-represent sama peluang di hidup kita. Orang itu gagal ya karena peluang itu terlalu banyak. Ya mereka itu nggak bisa memilih, mereka itu nggak bisa fokus ke satu. Ya mereka itu nggak bisa say no ke kiri sama kanan. Orang itu bilang yes ketika oh ada project ini, so ayo ikut gitu. Ini ada tawaran ini, ayo ikut. Ini diajak ketemu sama dia, ayo ikut. Ini ada kerjaan ini, ada video ini, ayo ikut. Ini sama sih kayak ada YouTube homepage ya, lu nggak bisa say no, lu nonton semua di YouTube homepage lu. Lu nggak bisa filter, oh gue nggak pengen nonton yang ini, gue nggak pengen nonton ini, gue pengen nonton yang ini aja. Belajar buat filter, ya belajar buat nggak say yes ke semua hal. Ujung-ujungnya ya, ketika lu say yes ke semuanya, ini nggak bakalan ada yang maksimal. Misal, oh gue ditawarin project ini, gue pengen bikin ini, gue pengen bikin ini. Nanti gue kerjanya 3 hal barengan ini nggak ada yang efektif ujung-ujungnya. Orang yang selalu bilang yes atau jadi yes man, ini orang yang nggak ada value menurut gue. Karena dia nggak bisa menolak. Lu harus belajar buat say no. Ya bayangin lu punya tas, backpack gitu. Lu nggak pengen keluarin isi-isinya, ya lu pengen tumpukin aja terus. Nah itu yang terjadi ya. Ketika terlalu banyak opportunities yang datang, lu nggak belajar buat say no ya ke beberapa, lu pengen kerjain semuanya, lu pengen greedy. Yang kelima yaitu jadi budak HP. Ini salah satu hal yang gue pribadi lakuin ya. Jadi kalau kalian pakai ada HP ya, ini harusnya ada ya di semua fitur ya. Kalian harus belajar buat nyalain do not disturb kalian ya. Sama ringtone itu jangan dinyalain. Notifications itu kalau bisa lu jangan lihat. Gue pribadi gue mute ya notifications Instagram, gue mute ya. TikTok itu gue mute juga. YouTube itu gue juga mute. Jadi notifikasi siapa yang udah like post gue atau DM masuk di IG itu gue nggak pernah baca sama sekali dari notifikasi. Gue cuma buka dari aplikasi. Orang itu selalu pikir kalau hidup mereka itu kurang disiplin. Salah. Padahal hidup mereka itu sifatnya terlalu banyak distraksi. Kiri kanan distraksi. Gue pengen fokus kerja tapi dikit-dikit bunyi HP. Dikit-dikit muncul notif IG. Dikit-dikit ada TikTok di home screen gue. Bahkan sekarang di home screen tab bawah gue. Jadi kan iPhone kan ada home bawahnya kan. Itu gue udah nggak taruh TikTok atau social media sama sekali. Gue cuma taruh WhatsApp, ya gue taruh cloud ya AI, sama gue taruh kalender gue. Udah 3 itu doang. Gue nggak taruh apa-apa lagi di luar sana. Karena ketika itu accessible, ini bakalan terlalu gampang buat gue menchat dan gue bisa jadi social median. Gue malah jadi scrolling. Jadi tambahin friction ya ke hal-hal yang emang negatif dalam hidup kalian dan kurangi friction yang sesuatu yang positif di hidup kalian. Maksudnya kayak gimana? Misal habit yang pengen gue stop, itu gue pengen berhenti buka TikTok. Berarti yang harus gue lakuin, gue harus hilangin TikTok dari home screen gue. Jadi ketika gue pengen buka TikTok, itu gue harus search dulu TikTok, ya gue harus mikir dulu gue pengen cari TikTok, itu lebih susah. Sedangkan kalau misal friction itu ada, alias gesekannya itu ada, nggak ada gesekan alias ya. Ini home screen gue langsung ada TikTok ya, gue bilangnya gue pengen berhenti open TikTok atau scrolling TikTok ya. Ini di home screen gue aja ada TikTok, ini gue gampang banget nih, tinggal buka. Jadi tambahin friction ya ke hal-hal yang kalian pengen stop atau ke bad habits kalian. Misalkan perokok atau ke vape gitu. Ya lu jangan taruh rokok lu ya di kantong lu. Cara stopnya itu kayak gimana? Ya lu taruh rokok lu di ruangan sebelah contohnya. Misal lu itu orangnya susah tidur karena lu ada gadget gitu di kamar lu. Ya berarti yang lu harusnya lakuin tambahin friction biar lu semakin susah buat akses itu. Persulit. HP lu ya lu taruh di luar kamar. Ya lu tidur ya tidur aja. Yang keenam ya, belajar buat ngajarin orang. Baik banget orang yang merasa, oh diri gue itu masih belum kompeten sekarang. Ya, gue itu masih belum layak buat ngajar. Tapi itu salah besar. Karena ketika kalian ngajar, ini format tercepat kalian buat belajar. Jangan cuma baca atau nonton YouTube atau apapun itu, tapi belajar buat dijelaskan ke orang lain. Ketika gue baru belajar tentang AI, hal pertama yang gue lakuin ya gue share ke partner gue. Ini gue AI tuh gue baru belajar ini loh, gue ajarin dia tentang AI. Ketika gue baru belajar tentang trading ya, gue langsung sharingin ke teman gue. Bukan biar gue sok tahu depan dia, tapi biar gue bisa ngetes apakah gue beneran ngerti. Karena the best way to learn is to teach ya. Cara terbaik buat belajar itu mengajar. Lu harus ajarin orang. Ketika lu udah ngerti, orang itu bisa ngerti gara-gara lu, ya maka lu beneran tahu kalau gue itu beneran ngerti tentang apa yang gue jelaskan. Mulai dengan mindset bukan gimana cara gue belajar ini ya, tapi gimana cara gue ngajarin ini ke orang lain. Misal gue pengen belajarin skill set baru apapun itu ya, gue pengen belajar cara prompting di AI gitu. Ya setelah ini ya gue bakal belajar buat ngajarin ke orang lain. Dan kalau orang lain yang ngerti apa yang gue ajarin ke dia, baru gue bisa simpulin kan
gue itu bener-bener mengerti topiknya. Tapi kalau gue ajarin ke orang lain, gue nggak bisa simplifikasi. Orang yang nggak ngerti, ya berarti gue nggak bener-bener mengerti topiknya. Yang ketujuh, stop bandingin diri kalian dengan orang lain. Ini mungkin kan udah denger di luar sana ya, stop bandingin. Kan mungkin juga udah tahu ya, quote itu comparison is the thief of joy. Jadi ketika lu bandingin diri lu dengan orang lain, ya lu nggak bakal jadi happy orangnya. Karena lu terus bandingin diri lu ke atas. Dan membandingkan itu nggak ada habisnya. Membandingkan itu bisa merusak mental kalau lu nggak ngerti caranya itu kayak gimana. Orang itu suka bandinginnya, misal gue chapter 20 gitu, lu yang bandingin masih chapter 1, lu itu udah merasa, oh ini gapnya udah jauh banget, lu merasa insecure, lu merasa down dan sebagainya. Lu nggak bisa bandingin hidup gue sama hidup lu, atau hidup lu sama hidup temen-temen lu yang lebih sukses atau lebih nggak sukses, karena setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Yang seharusnya kita lakuin, itu kita mulai bandingin diri kita dengan diri kita yang lalu. Apakah gue yang sekarang itu lebih baik daripada gue yang minggu lalu? Apakah gue itu lebih wise sekarang? Apakah misal secara finance gue lebih oke sekarang? Knowledge gue, ilmu pengetahuan gue lebih bagus gitu? Apakah kenalan gue semakin deket sama teman-teman gue, sama orang tua gue? Kalau kita terus-terusan bandingin diri kita sama orang lain ya, kita pasti akan selalu merasa kalah. Karena orang itu selalu ada yang di atas kita. Ini infinite game sifatnya, membanding-bandingkan diri atau status, ego, ya money, fame sifatnya, semua ini infinite game ya. Ini nggak ada habis ya, nggak ada ujungnya sampai atasnya.